Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. 3 trik, rapi. Melihat mayat tanpa kepala Paman Siang tergeletak di genangan darah, mata Cha Jinmei melebar dan dia tampak bingung. Dangtang, pedang api guntur, Nan Wen Siang mati seperti ini. Teh Jin bergumam. Di depan kekuatan seperti Dewa Sui, semua kekuatan mengerikan dan latar belakang yang menakjubkan tampak seperti lelucon. Ini disebut memanggang, bukan makan dan minum. Sui menyapu pakaiannya, meletakkan tangannya di belakang punggungnya, dan menatap Cha Jin dengan dingin, bagaimana menurutmu? Tuan Muda Su, kamu tidak akan melakukan apapun selain menyakiti. Cha Jin menghela nafas, di matamu, Nan Wen Siang dan Master Kendo lainnya mungkin tidak layak disebut sama sekali, dan mereka dapat dihancurkan sesuka hati. Tapi jangan lupa, berdiri di belakangnya adalah pangeran kedua, yang merupakan orang paling menjanjikan di keluarga kerajaan Dazu untuk naik tahta kaisar. Minggu besar sebagai musuh. Berbicara, dia memandang Sui, tetapi tiba-tiba menemukan bahwa di mata Sui, dia hanya melihat ketidakpedulian. Berhenti berpura-pura. Sui tiba-tiba mencibir, saya khawatir Anda harus menanggung sebagian besar tanggung jawab atas kematian orang idiot ini. Jika saya kira benar, Anda mengambil inisiatif untuk berkunjung kali ini, bukan untuk merekrut saya, tetapi untuk meminjam uang. Tangan membunuh orang ini, kan? Cha Jin terkejut sejenak, dan matanya kosong, mengapa kamu mengatakan ini? Sui tersenyum, membungkuk untuk mengambil pedang Yingzi di genangan darah, dan berjalan menuju Cha Jinsing. Tuan Muda Su, kamu. Wajah Cha Jin berubah, tetapi sebelum dia bisa selesai berbicara, Sui sudah menebas dengan pedang. Berteriak. Bayangan pedang itu seperti listrik, dan itu luar biasa. Jika Nan Wen Siang tidak mati, saya khawatir dia tidak akan bisa menghentikan pedang ini. Namun, saya melihat cahaya menyihir di kedalaman mata indah Cha Jin, dan tubuhnya yang halus tiba-tiba berubah menjadi bayangan, menghindari pedang dan mundur sejauh 5 kaki. Di luar, kamu bisa melakukan apa saja untuk wanita, Su Gongzi benar-benar keras hati. Cha Jin menggigit bibir merahnya dan menepuk dadanya, tampak ketakutan. Tapi tidak ada rasa takut di matanya yang menawan, tetapi sedikit kelicikan. Tidak lagi. Sui memegang pedang dan tersenyum. Semua ini sulit untuk lepas dari mata tuannya, dan jika Anda terus melakukannya, bukankah itu menggelikan? Tijin memiliki senyum di wajah dan matanya, dan menawan. Tapi Sui tidak mengambil set ini, dan berkata dengan acuh tak acuh, karena aku tahu itu akan menggelikan dan murah hati, aku akan menyingkirkan teknik rayuanmu yang canggung, yang paling menggangguku adalah trik gadis kecil cemberut ini. Ini sangat sederhana, yang paling dibenci Su Xuanjun adalah peran rayuan. Keindahan yang hakiki harus unik dan luar biasa dalam perangai, suasana hati, dan keindahan, seperti halnya ukiran alam, tanpa ada kepura-puraan, ada keindahan yang mempesona, enak dipandang. Jika Anda dilahirkan untuk menjadi menawan, itu secara alami adalah sebuah mahakarya. Sayangnya, tidak semua orang di klan Rubah Kingqiu dapat memiliki bakat unik seperti itu. Apakah brokat teh itu indah? Dia memang kecantikan yang langka. Cha Jin tercengang, Yurong berubah, dan setelah beberapa saat, dia berkata, jadi Tuan Muda Su sudah melihat. Katakan padaku, mengapa kamu ingin membunuh seseorang dengan pisau? Sui terlalu malas untuk berbicara omong kosong, siapapun yang dimanfaatkan tidak akan dalam suasana hati yang baik. Mata Cha Jinmei tenang, temperamennya menjadi dingin dan tenang, dan tidak ada jejak genit. Dia tampak dingin dan melanjutkan, Nan Wen Siang baru saja tiba di Kabupaten Yunhe tadi malam, dan saya sudah memiliki niat membunuh, jadi saya ada acara malam ini. Sui berpikir sambil berpikir, kamu baru tiba di Kabupaten Yunhe kemarin. Tidak heran kamu harus tahu apa yang terjadi di sekolah Qingding di luar kota. Namun, karena kamu ingin membunuhnya, mengapa kamu menggunakan aku? Cha Jin mengerutkan bibirnya dan berkata sambil tersenyum, jika selir bergerak, itu pasti akan menyebabkan banyak gangguan, dan itu pasti akan menyebabkan beberapa masalah di masa depan.
Tapi Tuan Su berbeda, kamu membuat keributan di sekolah Qingding kemarin. Gerakan besar telah ditutup-tutupi, saya percaya bahwa jika Anda membunuh Nan Wenxiang ini, itu pasti tidak akan menimbulkan dampak apapun. Su Yi mendengus dan berkata, kamu seorang perencana yang baik. Kamu menggunakan pisau untuk membunuh orang, dan kamu membiarkan aku yang disalahkan. Kamu dapat menghilangkan bahaya tersembunyi di sekitarmu, sekali dan untuk selamanya. Cha Jin berkedip dan berkata sambil tersenyum, jika putranya marah, bagaimana dengan selir sebagai kompensasi? Su Yi mencibir, wanita sepertimu yang bermain trik layak berbagi ranjang dengan orang sepertiku, Su Yi. Wajah cantiknya biru dan putih, dan matanya dipenuhi rasa malu dan marah. Dengan penampilannya, bahkan pangeran kedua didambakan. Tapi ini pertama kalinya dia dipermalukan seperti ini. Apa yang tidak layak? Apa maksudnya? Pada saat ini, Cha Jin sangat marah sehingga dia ingin menghancurkan kepala Su Yi. Dia belum pernah melihat pria bau seperti itu tanpa indera perasa. Setelah beberapa saat, dia menekan amarahnya dan berkata, Tuan Muda Su, saya tahu Anda sangat marah, tetapi sekarang Anda hanya memiliki dua pilihan, menanggung kemarahan pangeran kedua, atau bertemu dengan pangeran kedua. Saya bekerja sama. Kerja sama. Su Yi sedikit terkejut. Ya, putranya mungkin telah melihat bahwa saya tidak benar-benar melayani pangeran kedua, jika tidak, dengan cara saya, pangeran ke-6 Zhou Zili akan diturunkan. Cha Jin mengatakan ini, sedikit kebanggaan muncul di bibirnya. Ternyata kamu hanya bajingan yang ditempatkan di samping pangeran kedua, segalanya menjadi semakin merepotkan. Su Yi menghela nafas pelan. Cha Jin berkata dengan tatapan serius, karena ini, setelah putranya bekerja sama denganku, masalah ini dapat diselesaikan dengan mudah. Su Yi menggosok alisnya dan berkata, aku tahu kamu adalah wanita yang merepotkan ketika aku berada di kapal, tetapi aku tidak menyangka itu akan sangat merepotkan. Aku akan membunuhmu, dan membunuhmu. Teh Jin tinggal sebentar. Pada saat ini, Su Yi tiba-tiba tertawa, tapi belum terlambat, gunakan saya untuk membunuh seseorang, dan biarkan saya yang disalahkan, dan pada akhirnya, Anda harus membuat saya bekerja untuk Anda wanita. Benar-benar tamak. Dentang. Suaranya masih mengambang, Su Yi telah menyerang dengan pedang. Yingzi Jian adalah satu klik sederhana, tetapi terlihat seperti pelangi putih yang menembus matahari, meledak dengan kekuatan mengerikan yang tak terbayangkan, dan menebas brokat teh sejauh 5 kaki. Mata indah Cha Jin menyusut, dan sepasang bilah pendek perak tiba-tiba tersapu dari borgolnya, yang dipegang oleh tangannya dan diblokir dengan cara terhuyung-huyung. Betapa menakutkannya kekuatan pedang Su Yi, membunuh Qin Wenyuan dan tuan tua lainnya bukanlah masalah. Tapi itu diblokir oleh brokat teh. Dentang. Dalam suara tabrakan yang memekakkan telinga, sosok Cha Jin terbang terbalik, dan sosok halus itu berdiri kokoh di pagar halaman. Hanya saja, lengannya mati rasa, pergelangan tangannya gemetar, dan seluruh tubuhnya berguling-guling seperti sungai dan lautan darah, jelas tidak enak badan. Ini mengejutkannya, dan dia menjadi lebih sadar akan kengerian Su Yi. Dia berbalik dan hendak pergi, ketika suara yang tidak jelas dan tidak dapat dijelaskan terdengar di telinganya. Duh! Itu seperti suara dewa dan iblis, dan itu meledak di danau Teh Jinsin. Perasaan kecil tanpa harapan menyebar jauh di lubuk hati. Ketika penglihatan itu kembali, dia melihat Su Yi menghunus pedangnya dari kejauhan. Cha Jin berkeringat dingin, dan setelah beberapa saat, dia takut dia tidak akan bisa pergi. Beraninya dia ragu, dia berbalik dan melarikan diri. Di belakangnya, cahaya pedang menebas. Cha Jin merasakan hawa dingin di punggungnya, pakaian di punggungnya terkoyak dengan pekikan, dan punggungnya yang seputih salju dan lembut seperti sutra terkena malam. Meskipun pedang itu tidak pernah menebasnya, kekuatan pedang itu seperti pisau, dengan lembut menyapu punggungnya. Saya melihat noda darah yang sangat dangkal dari atas ke bawah, menyebar lurus ke bawah dari punggungnya yang montok. Ah! Di kegelapan malam, seruan Cha Jin datang, dan dia melihatnya melarikan diri karena malu dengan pakaiannya yang hampir jatuh. Su Yi berdiri di pagar halaman dan menyaksikan pihak lain melarikan diri, tidak sedikit terkejut.
Brokat T ini benar-benar menyelesaikan invasi, seni pedang jiwa kekosongan besar. Sepertinya wanita ini memiliki kekuatan lebih dari yang aku bayangkan, yang menarik. Setelah beberapa saat, Su Yi tersenyum, beranikah aku membiarkan Su Xuanjun membunuhku? Tidak peduli apa asal-usulmu sebagai seorang wanita dan kekuatan apa yang ada di belakangmu, kamu harus membayar harga yang tak tertahankan untuk ini. Memikirkannya, Su Yi berbalik dan melompat dari dinding. Kakak senior Su, apakah kamu baik-baik saja? Feng Xiaofeng, Feng Xiaoran, Huang Qianjun semuanya telah muncul. Mereka yang melakukannya. Su Yi tersenyum. Huang Qianjun berkata dengan terkejut, Saudara Su, sepertinya ada masalah besar dengan identitas brokat T ini. Omong kosong. Su Yi melambaikan tangannya, oke, cepat dan buang mayatnya, Saudara muda Feng, kamu dan Xiaoran harus istirahat lebih awal. Berbicara, dia telah kembali ke kamarnya sendiri. King Wan, apakah kamu ingat aura penyihir itu? Su Yi bertanya dengan santai. Ingat, selama dia muncul dalam jarak 1000 kaki darimu, Waner akan dapat segera mendeteksinya. Suara malu-malu King Wan datang dari labu pinggang. Iya, akhirnya berguna, itu tidak sebanding dengan usaha yang aku habiskan selama ini. Su Yi menyukainya. King Wan telah berubah menjadi hantu, dan kekuatan jiwanya sangat tajam, jauh di luar kebiasaan. Dalam labu yang membangkitkan jiwa, King Wan menyipitkan matanya yang besar dengan gembira, cantik dan imut. Saudara Su, saya menemukan gulungan rahasia dan tablet batu giok dari tubuh, apakah Anda ingin melihatnya? Tidak lama kemudian, suara Huang Qianjun terdengar di luar ruangan. Di depan meja, dengan cahaya lilin. Su Yi membuka volume padat yang dikirim oleh Huang Qianjun. Sebelum kamu mengetahui tentang hubungan antara Cha Jin dan Yue Lunsek, Dawei, ingatlah untuk tidak mengejutkan ular itu. Jika identitasnya dikonfirmasi, dia akan ditangkap hidup-hidup dan dikirim ke Jade Capital City. Jika kamu butuh bantuan, kamu bisa pergi ke rumah gubernur daerah dengan kartu Gyoku. Qin Wenyuan pasti akan membantumu. Adapun saudara keenamku, kamu tidak perlu campur tangan. Volume rahasia ini akan terbakar setelah membacanya. Melihat ini, Su Yi menghela nafas, itu benar-benar merepotkan. Di benua Changqing, ada ratusan kerajaan sekuler. Dazhou hanyalah salah satunya. Berdekatan dengan Dazhou, ada dua kerajaan sekuler, satu adalah Dawei dan yang lainnya adalah Dayan. Di antara mereka, Dayan adalah yang paling kuat. Dazhou dan Dawei terbagi rata, dan konfrontasi serta konflik antara kedua negara juga paling sering, dan ada perang konstan sepanjang tahun. Dayan selalu duduk di gunung dan menonton pertarungan harimau. Lagi pula, jika dua harimau berkelahi, Dayan paling menguntungkan. Sekte Great Wei Yuelun. Identitas Cha Jin benar-benar tidak sederhana. Kemungkinan besar bidak catur yang ditempatkan Wei besar di samping pangeran kedua. Qin Wenyuan awalnya adalah pria dari pangeran kedua, jika Anda menghitungnya seperti ini, hari ini saya tidak peduli apakah saya membunuh Nan Wen siang ini atau tidak, kematian Qin Wenyuan saja dapat membuat pangeran kedua menganggap saya sebagai musuh. Su Yi berpikir dalam hati. Kaisar Dazhou saat ini memiliki 8 putra dan 3 putri. Nama ke-8 putra ini sangat menarik. Mereka adalah Qian, Kun, Zhen, Sun, Kan, Li, Gen, Dui. Seperti pangeran ke-6, dia disebut Zhou Zili. Pangeran kedua secara alami disebut Zhou Zikun. Tidak peduli masalah apa yang dia miliki, jika dia sampai di kepalaku, dia akan membunuhnya dengan satu pedang. Setelah beberapa saat, Su Yi merobek gulungan tebal itu, matanya dalam dan kusam. Perselisihan di dunia juga semacam pengalaman. Yang lahir-lahir dalam bencana alam langit dan bumi. Siapapun yang bergabung dengan WTO telah mengalami bencana dunia. Keduanya penting. Jesus Xuanjun terlahir kembali di sini, bagaimana dia bisa takut dengan tamparan gelombang keruh debu merah? Tanpa memikirkannya, seperti sebelumnya, Su Yi mulai berlatih dengan membosankan dan keras. Malam semakin gelap. Di luar hulu Eli, lampu remang-remang. Seorang lelaki tua dengan sosok tertunduk datang ke pintu masuk hulu Eli, melihat kegelapan jauh di dalam gang, ragu-ragu.
Orang tua itu mencoret-coret janggut dan rambut, dan mengenakan kain linen compang camping. Setelah beberapa saat, lelaki tua itu tiba-tiba berbalik dan datang ke sebuah kios yang menjual wonton di pinggir jalan, sambil berkata, "Kemarilah." Dia duduk sesuka hati. Penjual wonton adalah pria kurus, dan dia menjadi sibuk ketika dia mendengar ini. Tidak lama kemudian, semangkuk wonton mengepul disajikan. Orang tua itu tidak makan, matanya yang keruh dipenuhi dengan emosi. Para murid dukun Yin semuanya bercampur aduk sampai pada titik di mana mereka ingin menjual wonton untuk bertahan hidup. Ini semakin buruk. Kulit pria kurus itu tiba-tiba berubah, dan dia lari dengan sendok di tangannya. Sumpit bambu dimasukkan ke lehernya seperti anak panah, dan sosok itu juga jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk. Orang tua itu tidak melihatnya, mengambil sendok dan sumpit, dan mulai menikmati pangsit di depannya. Baru setelah sup dalam mangkuk habis, lelaki tua itu menyesap bibirnya dan bangkit. Kali ini, dia berjalan ke kedalaman hulu Eli tanpa ragu-ragu. Sampai Anda datang ke Zuo An Xiaoju. Lelaki tua itu mengeluarkan seruling tulang dari tangannya, meletakkannya di bibirnya dan meniupnya dengan lembut. Suara seruling yang lembut dan halus melayang di malam yang dalam. Di dalam ruangan, Suyi yang sedang berkultivasi tiba-tiba membuka matanya dengan tenang, sedikit mengernyit, mengapa semua monster abis malam ini? Apakah ini dimaksudkan untuk menghentikan orang? Hampir pada saat yang sama, suara panik bergema di labu yang membangkitkan jiwa, Tuan Abadi, seseorang akan memaksa saya untuk membawa saya pergi dengan teknik pengendalian jiwa. Suyi tidak bisa tidak terkejut, ini untuk King Wan. Dentang. Jangan panik, aku akan melihatnya. Suyi berkata, membawa pedang Yingzi, dan berjalan keluar dari pintu. Ada peluit samar seruling berhembus di atas halaman. Ketika Suyi keluar dengan pedangnya, seruling itu tiba-tiba berhenti. Di luar halaman, lelaki tua berpakaian karung itu terdiam beberapa saat, dan berkata, jika kamu meninggalkan King Wan di sisimu, kamu dapat membawa bencana. Orang tua ini berharap kamu dapat mengembalikannya. Suyi berdiri di halaman dan tiba-tiba berkata, Wang Yunqi. Pria tua berbaju linen itu menatap matanya dengan dingin, sepertinya muridku yang tidak layak Wu Qiu dibunuh oleh putranya. Keduanya berbicara melalui pintu yang tertutup, tidak ada yang bisa melihat yang lain, tetapi suasana tiba-tiba menjadi tegang dan tertekan. Kamu juga mengatakan bahwa dia sangat tidak layak, dan membunuhnya bisa dianggap melenyapkan kejahatan di dunia. Suyi berkata, diam-diam mendekati pagar di sisi halaman. Lupakan saja, orang tua itu akan kembali lain hari. Begitu suara lelaki tua berbaju linen itu berdering, sosok Suyi melompat ke atas dinding seperti anak panah dari seutas tali. Yang mengejutkannya adalah suara itu masih bergema, tetapi dia hanya melihat sosok yang telah lama melarikan diri dari hulu Eli dan menghilang dalam sekejap. Benda tua ini cukup berhati-hati. Sui Qiang menekan keinginan untuk mengejar. Dia khawatir ini adalah langkah menjauh, bagaimanapun, Zuo An Xiaoju tidak sendirian. Suyi memikirkannya dan kembali ke kamar. Wang Yunqi dan Wu Ruoqiu, guru dan murid mereka, mengambil 3 harta ketika mereka mengkhianati Yin Samen, giok jiwa misterius, gulungan padat untuk membangkitkan hantu dan mayat, dan labu pengangkat jiwa. Di antara mereka, gulungan padat, labu yang membangkitkan jiwa dan King Wan semuanya berada di bawah kendali Wu Ruqiu pada awalnya, tetapi dengan kematian Wu Ruqiu, ini semua jatuh ke tangan Suyi. Hanya giok jiwa misterius yang tidak ada. Ketika dia berada di Gunung Guimu, melalui pengakuan dari keturunan dukun Yin, Suyi mengetahui bahwa King Wan sedang tidur di giok jiwa misterius itu pada awalnya. Adapun dari mana giok jiwa ini berasal, masih menjadi misteri. Zheng Chou tidak dapat menemukanmu, lelaki tua itu, tetapi kamu datang ke pintu, jadi tidak apa-apa, ketika giok jiwa ditemukan, mungkin kamu dapat menemukan beberapa petunjuk tentang pengalaman hidup King Wan. Suyi tahu bahwa selama dia berada di sisinya, tidak perlu khawatir Wang Yunqi akan menghilang. Kembali ke kamar, dia menyingkirkan pedang Yusuan dan berkata kepada King Wan dalam labu yang membangkitkan jiwa, tidak apa-apa. Suara lembut dan malu-malu King Wan keluar. Bagus. Suyi berkata, kamu lebih waspada baru-baru ini.
Jika kamu melihat ada sesuatu yang salah, beritahu aku segera. Iya. Di luar gang hulu. Wang Yunqi, lelaki tua ini terlalu kejam, dia bahkan membunuh penguntit, apakah dia merasakan bahaya? Pria ini memiliki wajah kuning, kulit tipis, dan pakaian yang tidak rapi. Dia adalah Chu Silang, salah satu dari 4 penjaga kemudi cabang negara bagian Gon dari gerbang jahat Yin. Dia mengeluarkan lilin berdarah dari jubah lengan bajunya, meletakkannya di hidungnya dan mengendusnya dengan ringan, dan sepasang mata segitiga segera bersinar dengan kilau hijau yang menyedihkan. Kemudian, dia bangkit dan berjalan menuju hulu Eli selangkah demi selangkah. Ketika dia datang ke kediaman kecil Zuoan, dia berhenti, dan sedikit keraguan muncul di alisnya, mengapa orang tua itu tinggal di sini sebentar dan kemudian pergi. Dia melihat ke pintu Zuoan Xiaoju yang tertutup, ragu-ragu sejenak, dan akhirnya berbalik dengan tenang. Sesampainya di luar hulu Eli, Chu Silang tidak bisa tidak terkejut, dan melihat sekelompok pengemis dengan bersemangat mengaduk-aduk barang-barang di sebelah tubuh pria kurus itu. Ini agak mirip dengan gaya Yin Samenku. Chu Shiro tersenyum dan berbalik. Tidak lama setelah dia pergi, seorang pengemis tua tiba-tiba merendahkan suaranya dan bertanya, bisakah kamu melihat seperti apa orang itu? Salah satu dari mereka dengan cepat berkata, lihat dengan jelas, sepertinya itu salah satu dari 3 target yang kita cari. Akhirnya, aku punya alis. Uang dari orang mati ini milikmu. Aku harus pergi dan mengumpulkan hadiahnya dulu. Pengemis tua itu berdiri dan bergegas pergi. Setengah jam kemudian, di sebuah rumah yang sudah lama ditinggalkan di kota. Di tengah malam, seorang wanita cantik memandang altar yang baru saja dibangun di depannya dengan puas. Altar setinggi 3 kaki, terbuat dari tulang lengan seputih salju yang tak terhitung jumlahnya, dan di atasnya ada 9 tengkorak berwarna darah. Di samping setiap tengkorak, ada spanduk hitam yang menyemangati jiwa. Jika juru mudi tidak menghasilkan begitu banyak bahan berharga, formasi, Bound Spirit Blood Course, ini tidak mungkin diatur. Nyonya kecantikan berkata dengan lembut. Mayat Nona Liu Xianglan. Dengan formasi ini, kita akan memiliki kartu hall. Di sisi lain, lelaki tua berjubah Tao tua itu mengangguk. Taois Sueheng. Tuan kedua dari ranah pengangkat tungku. Keduanya berbicara satu sama lain ketika sebuah pintu kecil terbuka, dan pria sakit Chu Shiro masuk. Dia pertama kali menyipitkan mata ke dada bangga Liu Xianglan, dan kemudian berkata dengan senyum puas. Aku mungkin telah mengunci keberadaan Wang Yunqi. Tidak ada kecelakaan, dia kemungkinan besar akan pergi ke halaman di hulu Eli di kota lagi dalam waktu dekat. Siapa pemilik halaman itu? Sueheng bertanya. Chu Shiro menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak tahu, saya khawatir tentang menakut-nakuti ular, jadi saya tidak menyelidiki. Ketika besok pagi, saya akan menemukan beberapa orang kecil untuk memeriksanya dan itu akan menjadi jelas. Mata Taois Sueheng berkedip dan berkata, mulai besok, saya akan berjongkok di luar hulu Eli. Selama Wang Yunqi muncul, dia tidak akan bisa terbang. Daois tua, bukankah kamu mengatakan bahwa kamu meminta bantuan seorang pria besar di kota, apakah dia berjanji untuk mengambil tindakan? Liu Xianglan bertanya tiba-tiba. Tidak. Taois Sueheng menghela nafas dan berkata dengan sedikit tertekan, kemarin, gubernur daerah Qin Wenyuan terbunuh, menyebabkan pasukan besar di kota itu panik, dan teman lama saya juga sangat ketakutan. Bantuan pada saat ini. Chu Shiro tersenyum dan berkata, tidak masalah jika kamu membantu atau tidak, itu hanya untuk berurusan dengan Wang Yunqi. Dengan kekuatan kami bertiga, kami dapat dengan mudah menjatuhkannya. Gubernur County yang bermartabat terbunuh. Liu Xianglan terkejut, apakah kamu tahu siapa yang melakukannya? Taois Sueheng menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak tahu, dikatakan bahwa dia adalah orang yang hebat, dan bahkan orang-orang besar di kota itu tidak berani mengungkapkan identitasnya. Singkatnya, situasi baru-baru ini di Kabupaten Yunhe rumit dan membingungkan, dan tidak cocok untuk tinggal lama. Berbicara tentang ini, dia menunjuk ke altar yang terbuat dari tulang putih, blokir, sehingga tidak ada yang akan menyadarinya. Tujuan kami kali ini adalah Wang Yunqi, dan kami akan pergi segera setelah selesai. Chu Silang dan Liu Xianglan mengangguk.
Sekian dulu updateannya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys.